Saudara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI sudah resmi menetapkan pemenang dari pemilu 2024 di Pilpres. Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka keluar menjadi pemenang presiden dan juga wakil presiden terpilih. Saya masih gunakan diksi terpilih karena kita masih menantikan pelantikan dari tanggal 20 Oktober 2024. Sementara kalau untuk di partai atau di pemilihan legislatif, PDI Perjuangan masih menjadi juaranya di Senayan, tetapi yang menjadi unik di sini adalah peringkat 2 dan 3-nya adalah Golkar dan juga Gerindra yang perbedaan suaranya tidak jauh beda dengan PDIP khusus untuk di perolehan suara Partai Golkar. Apa yang akan terjadi dengan mapping politik ini, saudara? Pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan di studio SCTV sudah hadir Ihsan Maulana, peneliti dari Perludem. Mas Ihsan, selamat pagi. Halo pagi Mas. Terima kasih sudah hadir di studio SCTV dan lewat saluran Zoom sudah ada sejumlah narasumber juga yang bersiap berbagi analisa. Yang pertama ada Pak Hadar Nafis Gumai, Komisioner KPU 2012-2017 dan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, Pak Hadar, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Oke. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan kami. Dan baru saja kita juga sudah tersambung dengan analis politik lainnya. Ada Mas Adi Prayitno. Supaya apa? Supaya nanti semakin kaya analisa politik kita pada pagi hari ini. Mas Adi Prayitno, sudah bisa dengar suara kami? Selamat pagi Glenn. Oke, di studio ada Reno, Mas Adi. Glenn yang menghubungi Mas Adi. Baik. Oh Reno, Ya. pagi Reno. Ya, pagi juga Mas. Oke, kita sebelum mulai dialog kita, saudara, kita akan menampilkan bagaimana perolehan suara di pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kita akan lihat bersama bagaimana perolehan suaranya. Ini dia, sudah saling naik roller coaster, dan itu dia perolehan suaranya. Prabowo memimpin dengan perolehan suara 58%, diikuti Anies 24% dan Ganjar di angka 16%. Ini adalah perolehan untuk Pilpres ya, saudara-saudara. Sebetulnya kalau kita lihat tengok di belakangnya kelihatannya ada wakilnya ya, ada Muhaimin Iskandar, ada Gibran dan juga ada Pak Mahfud MD. Ini adalah soal hasil di Pilpres, saudara. Bagaimana kalau untuk di Pileg? Saya tadi sudah spill sebetulnya siapa nomor 1, 2, dan 3-nya, tetapi berapa angkanya kita coba lihat bersama. Kita bisa tampilkan teman-teman bagaimana perolehan suara di partai politik yang lolos ke Senayan. Lolos ke Senayan artinya perolehan suaranya ini di atas 4%. Kalau kita hitung, saudara, di situ ada 8 partai politik. Berkurang 1 nih, partai politik yang lolos ke Senayan di Pileg 2024. Kita lihat di situ, 16% untuk PDIP, kemudian 15,sekian% untuk Golkar, 13% untuk Gerindra, diikuti PKB, Nasdem, PKS, kemudian Demokrat dan juga PAN. Kalau kita melihat top 5-nya, ini pengisi posisi-posisinya kurang lebih sama ya. Mungkin ada beda-beda sedikit, tapi mungkin secara urutan kelihatannya ada perubahan antara Nasdem dan juga PKB kalau kita bandingkan di Pileg 2019. Kalau yang tidak lolos, boleh kita bantu tampilkan teman-teman? Sudah disiapkan? Partai yang tidak lolos ke DPR RI, tentu kita di situ kita sudah tahu ada beberapa partai yang tidak lolos, ada P3, kemudian ada PSI, kemudian Gelora, Perindo, Partai Umat, dan tentunya sejumlah nama partai baru, termasuk mungkin ada Partai Buruh, Garuda, dan juga seterusnya. Itu adalah hasil pemilu 2024. Saudara, mungkin bisa dikatakan ini belum hasil final, karena memang masih ada waktu untuk melakukan sengketa di MK. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa kali pemilihan, dari beberapa kali pesta demokrasi, hasil di MK ini tidak banyak mengubah dari hasil pemilu. Kita langsung saja berdiskusi dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya mungkin akan ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, ada satu fakta yang mengejutkan di sini, P3 tidak lolos ke Senayan. Mungkin bisa dikatakan ini yang pertama kalinya di dalam sejarah politik Indonesia begitu. Apa yang menjadi sorotan dari Mas Burhan? Kenapa P3 bisa tidak sampai lolos? Sebenarnya tidak terlalu mengagetkan hasil real count yang menunjukkan bahwa P3 tidak lolos dari lubang jarum. Survei-survei sebelum pemilu sudah mengindikasikan P3 terancam tidak lolos karena perolehannya sekitar 2,7 sampai 3%. Jadi tidak pernah menyentuh angka 4%. Berbeda dengan 5 tahun lalu, P3 masih di kisaran 4%. Meskipun suaranya itu hanya sedikit di atas 4%, tetapi tidak pernah suara P3 di 5 tahun yang lalu itu elektabilitasnya di bawah 4%.
Nah, ini sebenarnya sudah mengindikasikan satu tren yang berbahaya buat partai ini, karena kalau kita bandingkan secara tahun per tahun, itu P3 sudah menunjukkan tren penurunan yang berbahaya. Tahun 99, P3 itu sudah nyaris memperoleh 11%, nomor 3 di antara partai-partai yang berlaga di pemilu saat itu, dan trennya terus-menerus turun. Tetapi sepertinya respon dari leadership P3 itu tidak cukup cakap. Kita tahu P3 mengalami perubahan kepemimpinan, terutama jelang 2024, tetapi sepertinya pemimpin P3 yang baru, Pak Mardiono, itu tidak cukup memiliki satu usaha yang keras, terutama melihat perubahan profil demografi pemilih kita. Ya, kita tahu pemilih kita kan makin lama makin muda. Menurut DPT KPU 56% masuk generasi zilenial. Sementara profil pemilih P3 itu menua. Itu pun sebagian besar sudah pindah ke partai-partai lain. Nah, ini yang tidak diantisipasi oleh leadership P3. Selain tentu saja adalah faktor terutama ya pilihan capres yang tidak nyambung dengan aspirasi grassroots P3. Kalau kita lihat data-data survei maupun exit poll, itu preferensi pemilih P3 itu ke Anies dan ke Pak Prabowo, dan hanya sedikit pemilih P3 yang memilih Mas Ganjar. Tetapi elit P3 itu menentukan capres-cawapresnya tidak sesuai dengan basis aspirasi masanya. Nah, ini saya kira ya ada dua faktor utama, tiga lebih tepatnya, kegagalan pemimpin P3 dalam mengantisipasi perubahan profil demografi pemilih, larinya basis lama P3 terutama dari segmen pemilih tua, dan terakhir adalah pilihan capres yang tidak nyambung dengan basis. Mas Burhan, kalau Anda mengatakan pilihan capres yang tidak nyambung antara P3 dengan konstituennya begitu, lalu kalau berdasarkan riset dari IP, konstituen P3 ini lebih prefer atau lebih cenderung kemana sebetulnya? Tadi saya sebut ya, peringkat pertama ke Anies Baswedan, kedua ke Pak Prabowo, dan hanya sedikit basis masa P3 yang memilih Mas Ganjar. Itu pun terkonsentrasi di Jawa Tengah, basis masa P3 yang memilih Mas Ganjar. Tapi overall basis masa P3 itu umumnya ke Anies maupun ke Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan meskipun beberapa kepala daerah, misalnya Wakil Gubernur Jawa Barat ya, itu berasal dari P3, Pak UU, tetapi kantong masanya, basis daerahnya ya sebagian besar memilih ke Pak Prabowo. Beberapa di antaranya memilih Mas Anies. Nah, ini yang menurut saya menjadi masalah serius ya buat P3, selain dua masalah struktural yang gagal diantisipasi dari awal. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Adi Prayitno. Selain P3, nama partai lain yang juga tidak lolos, salah satunya adalah PSI, begitu ya, Partai Solidaritas Indonesia. Saya menyoroti begini, Prabowo sebagai capres ini bisa dibilang atau mendapatkan banyak penilaian sukses memanfaatkan Jokowi's Effect sehingga raihan suaranya bisa sesignifikan itu, menang di 36 provinsi. Kemudian kalau kita berbicara PSI, kalau kita mau berbicara Jokowi's Effect cukup susah Mas Adi, karena kalau memanfaatkan Jokowi's Effect harusnya bisa di atas kertas setidaknya lolos ke Senayan. Mas Adi. Ya, saya kira memang banyak hal yang bisa dijelaskan kenapa PSI merupakan partai politik yang nggak lolos ke Senayan. Dari beberapa simulasi survei yang dimunculkan secara terbuka, survei-survei kredibel itu, PSI pun dari berbagai argumen sebenarnya tidak lolos ya. Sekalipun sudah ditambahkan dengan margin of error, jadi kalkulasi politiknya PSI itu tidak akan mendapatkan faedah elektoral, termasuk dari Pak Jokowi. Nah, yang kedua, memang PSI ini agak telat sebenarnya mengamplifikasi faedah dan magnet Pak Jokowi sebagai bagian penting dari mereka. Mereka mengamplifikasi itu setelah memasuki masa kampanye yang ya hanya berjalan kurang lebih sekitar 75 hari, yang menurut saya ini terlampau singkat sebenarnya untuk memperkenalkan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu sangat teridentifikasi dengan PSI. Sekalipun semua atribut-atribut PSI itu kan tersebar ya di seluruh provinsi, di semua wilayah, dengan tagline yang saya kira sangat Jokowi. PSI adalah partainya Jokowi, yang tegak lurus dengan Jokowi pilihlah PSI dan seterusnya, tapi itu dianggap tidak sukses ya untuk menerjemahkan bagaimana pemilih di bawah itu sebenarnya sudah telanjur melihat bagaimana PSI tidak terlampau Jokowi. Apalagi ketumnya juga sudah anak bungsu Jokowi ya Mas Adi?
Betul, itu tidak terlampau ngefek, Mas. Apalagi pada saat yang bersamaan sebenarnya Pak Jokowi ini memang hanya di akhir-akhir aja berkampanye dan mendoakan semoga PSI itu lolos ke parlemen. Tapi pada saat yang bersamaan ketika wajah Pak Jokowi dan secara formal juga tidak pernah meninggalkan PDIP, itu yang kemudian membuat kenapa pemilih-pemilih PDIP khususnya itu tidak mampu melakukan migrasi dan melakukan perpindahan politik ya kepada PSI secara umum. Jadi ini dua hal yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa PSI tidak lolos. Nah, yang ketiga sebenarnya kalau melihat dari komposisi caleg ya, saya kira memang calegnya tidak terlampau merata kekuatan politiknya. Hanya di daerah-daerah tertentu caleg PSI ini kan memiliki kekuatan politik. Misalnya hanya di Jakarta ada sejumlah nama yang saya kira cukup populer, masih muda, dan tingkat perolehan suaranya itu melampaui suara PSI. Misalnya Grace, misalnya kemudian Valdo Maldini ya, termasuk misalnya Mang Ade Armando, suaranya signifikan, lebih unggul di antara caleg-caleg yang lain. Tapi kalau kita membaca dari sekian begitu banyak dapil, tak ada nama-nama mentereng yang sebenarnya bisa menyumbang suara PSI yang kemudian bisa mengantarkan lolos ke parlemen ya. Beda dengan partai-partai yang lain, misalnya melihat PDIP, misalnya melihat Golkar gitu ya, satu dapil itu isinya para dewa semua. Misalnya di dapilnya Masinton Pasaribu itu ada tokoh-tokoh besar di situ, ada Eriko Sutarduga, ada kemudian Once Mikel dan seterusnya. Begitupun misalnya Golkar di dapil Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu ada nama yang saya kira cukup populer dan memiliki resource politik yang cukup luar biasa. Ada Ahmad Zaki Iskandar, ada kemudian misalnya Pak Erwin Aksa dan seterusnya dan seterusnya. Di PSI hanya ada caleg-caleg yang menurut saya prioritas punya kekuatan politik, tapi ini tidak terdistribusi di berbagai tempat. Kalau mau jujur sebenarnya, sekalipun PSI ini sangat identik dengan Pak Jokowi, sekalipun gagal, tapi kan kekuatan politiknya ini nggak menyebar ke daerah, tidak menyebar ke desa-desa. Ya. Jadi daerah-daerah yang misalnya akses terhadap internet, dunia pengetahuan mereka tidak didapatkan melalui media sosial, mereka itu tidak ngerti sebenarnya siapa ini PSI dan siapa caleg-caleg mereka yang bertarung. Oke, Karena baik. kalau mau jujur sebenarnya anatomi kekuatan politik caleg itu di pileg adalah ya struktur mesin partai dan caleg yang bertanding seperti Golkar. Golkar Oke. itu sudah 2 kali pilpres ya, tidak pernah memiliki kader internal maju sebagai kandidat presiden dan wakil presiden, tapi hasil pilegnya konversi suara di DPR itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan Gerindra. Itu Oke. artinya apa? Mesin politik dan calegnya Baik, memang Mas Adi. terukur. Oke, saya kembali ingin ke Pak Hadar ya. Kalau kita melihat bagaimana proses pengumuman atau penetapan hasil pemilu secara nasional kemarin malam, ada satu kejadian yang menarik begitu pada saat kita menyimak bersama Pak Hadar bahwa tiba-tiba Ketua KPU RI Pak Hashim Asyari terhenti begitu, kemudian menskorsing sidang penetapan begitu, karena dia beralasan ada sesuatu hal yang penting ini. Apa komentar Anda sebagai Komisioner KPU RI yang juga berpengalaman sebelumnya di tahun 2012-2017? Lumrahkah hal ini terjadi? Kalau melihat ke belakang dan tidak terlalu panjang juga yang saya ikuti, itu ya tidak pernah terjadi. Yang terjadi di masa pemilu 2014, khususnya untuk pemilihan presiden, itu ada rombongan perwakilan satu pasangan calon yang akhirnya memutuskan untuk walk out di dalam sidang pleno penetapan hasil. Jadi ada stop sebentar dan yang lainnya berlanjut sampai pembacaan penetapan putusannya. Nah, jadi saya kira memang agak membingungkan juga, tetapi saya tidak tahu persisnya apa yang terjadi setelah saya mendengar katanya ada angka suara yang salah pencatatannya atau keliru pencatatannya. Tentu itu hal yang penting, tidak boleh ada kekeliruan karena nanti akan ada persoalan hukum juga kalau ada kekeliruan. Jadi oke lah itu terjadi, tapi sayang saja itu bisa terjadi karena itu juga bisa mencerminkan ketidak cukup profesionalan mereka yang sebetulnya ini persoalan besar oleh penyelenggara pemilu kita di pemilu kali ini. Oke, Anda mengatakan ketidakprofesional mereka KPU RI yang sekarang dalam pemilu kali ini, berarti Anda punya beberapa catatan, Pak Hadar. Apa catatan Anda untuk dalam tanda kutip adik-adik Anda di KPU RI saat ini? Panjang sekali catatan saya dan saya kira kualitas pemilu kita sangat menurun kali ini dan salah satu faktor utamanya adalah penyelenggara pemilunya. Bahkan itu bukan saja tidak profesional, tetapi mereka punya problem integritas dan problem kemandirian. Saya ambil contoh saja,
pada saat verifikasi faktual tahapan tersebut dilaksanakan di akhir tahun 2022. Sebetulnya mereka melakukan upaya manipulasi data. Sejumlah partai politik yang sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, mereka sudah rubah datanya sehingga memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Ini problem yang sangat serius dan ini tidak bisa kita lupakan dan sebetulnya ini mempengaruhi betul. Bayangkan ini Mas Muqtadi mungkin bisa meresponnya ya. Kalau peserta pemilu itu berbeda saja, tentu hasilnya juga akan berbeda, dugaan saya. Kalau peserta pemilu itu berbeda saja, mungkin pasangan calon presiden yang akan terbentuk juga berbeda. Nah, oleh karena itu ini hal yang sangat serius. Itu hanya salah satu contoh, saya punya catatan lebih panjang lagi, tetapi itu komentar saya bahwa memang pemilu kita kali ini punya problem yang sangat besar. Pandangan saya kualitasnya menurun dan ini faktor utamanya atau salah satu faktor utamanya adalah berasal dari penyelenggaranya sendiri. Seberapa signifikan Pak Hadar menurunnya menurut Anda? Sangat signifikan ya. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa pemilu kita berjalan demokratis misalnya, sesuai aturan yang berlaku misalnya, bahwa itu adil misalnya. Di dalam undang-undang pemilu kita ada pasal yang sangat tegas mengatakan daftar calon yang diajukan oleh partai politik itu haruslah memuat paling sedikit saya ulang lagi, keterwakilan perempuan 30%. Tetapi KPU karena ditekan, karena mereka tidak mandiri, karena mereka mengikuti pesanan dari penguasa dan DPR kita, itu mengakibatkan banyak daftar calon dari parpol-parpol di setiap dapil tidak mencapai 30%. Ini cacat. Seharusnya ketika tidak mencapai 30%, apa yang dilakukan KPU menurut Anda? Harus merubahnya, mengkoreksinya. Kami sudah mengajukan gugatan atau sengketa atau menguji peraturan KPU ke Mahkamah Agung. Keputusannya mengatakan peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang. Tetapi KPU tidak melaksanakannya sehingga tidak kurang dari atau hampir 8.000 calon perempuan itu tidak bisa ikut di dalam pemilu kita. Jadi sebetulnya kalau dihitung nanti setelah ini penetapan hasil tadi malam, akan nanti ada penetapan perolehan kursi. Sebetulnya banyak partai politik yang tidak mencapai 30% itu tidak berhak untuk mendapat atau mengikuti penghitungan perolehan kursi di dapil tersebut di mana dia tidak mencapai 30%. Nah, ini sangat prinsip. Bagaimana sekali lagi kita mau menerima atau kemudian berbangga mengatakan kualitas pemilu kita meningkat, pemilu kita demokratis. Saya kira itu jauh dari apa yang sesungguhnya. Dan saya berharap nanti Mahkamah Konstitusi ataupun proses hak angket di DPR bisa melakukan koreksi karena mereka punya otoritas untuk melakukannya. Baik, menarik. Sebelum kita berbicara soal hak angket dan juga sengketa di pemilu, saya ingin ke Mas Ihsan. Kalau tadi Pak Hadar sudah menyampaikan ada beberapa catatan, dua setidaknya tadi disampaikan oleh Pak Hadar. Yang pertama adalah terkait dengan ada partai yang awalnya tidak memenuhi syarat atau TMS, kemudian tiba-tiba menjadi memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah soal keterwakilan perempuan. Kalau catatan dari Perludem apa di penyelenggaraan pemilu kali ini? Ya tentu catatannya cukup banyak ya dan hampir sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hadar karena advokasi dan juga ruang-ruang untuk mendorong pemilu yang lebih berintegritas, profesionalitas itu dilakukan. Tapi khusus ya kami menyoroti di bagian proses rekapitulasi di tingkat nasional dengan ada banyak keberatan yang disampaikan oleh partai politik atau peserta pemilu saat proses rekap itu kan menunjukkan sebetulnya bahwa problem yang dihadapi oleh KPU hari ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sipil, tapi juga peserta pemilu yang terdampak. Di beberapa daerah saya lihat, meskipun rekap nasionalnya disahkan, tapi masih ada beberapa proses penyandingan data gitu ya, atau juga permasalahan-permasalahan yang... Contoh di mana itu? Ada contoh misalnya kemarin di Kabupaten Subang misalnya masih dihitung ulang pada saat proses rekapitulasi nasional. Padahal itu seharusnya sudah selesai di rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Atau juga kami melihat kemarin di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan juga menunjukkan bahwa ada proses pendataan yang tidak sesuai begitu ya, yang harusnya itu sudah selesai di rekapitulasi di tingkat provinsi. Tapi residu-residu permasalahannya ternyata
sampai ke tingkat nasional. Kok bisa belum selesai di tingkat daerah kok bisa langsung dinaikkan ke pusat? Ya pertama, kalau kami melihat KPU karena mengejar waktu, karena kan ada batasan waktu ya, kabupaten kota harus selesai 20 hari pasca pemungutan, provinsi 25 hari, termasuk juga di tingkat nasional 35 hari sudah harus selesai proses rekapitulasinya. Jadi karena ada batas waktu itu, ketika ada permasalahan, ya ditetapkan dulu, tapi permasalahannya diselesaikan kemudian. Walaupun sebetulnya itu sesuatu yang keliru. Harusnya kalau ada permasalahan di tingkat apapun ketika rekapitulasi harusnya diselesaikan dulu baru ditetapkan hasilnya. Nah, akhirnya kita bisa lihat di sebagian besar ya cukup banyak provinsi di rekap nasional menunjukkan masih ada permasalahan. Terakhir kalau kita lihat kenapa Jawa Barat, Papua Pegunungan dan Provinsi Papua menjadi daerah paling terakhir melakukan rekapitulasi nasional karena memang ada permasalahan itu dan itu menjadi tantangan tersendiri. Syukur saja itu bisa selesai meskipun ada beberapa catatan yang tadi saya sampaikan soal data yang rasanya tidak cukup baik dikelola oleh KPU. Nah ini kan menggambarkan bagaimana profesionalitas, integritas penyelenggara pemilu khususnya KPU ya bermasalah bukan hanya di setiap tahapan pemilu tadi Pak Hadar contohkan misalnya dari tahap pendaftaran partai politik bahkan sampai tingkat rekapitulasi nasional saja mereka gagap untuk mengelola terkait dengan proses rekapnya. Oke, baik, menarik untuk kita dalami nanti. Karena sebetulnya kalau soal hal-hal yang seperti itu, kita juga sudah ada badan kok untuk mengawasi pemilu yang namanya Bawaslu, begitu kan? Apakah ini berarti artinya Bawaslu juga tidak optimal juga? Bukan hanya KPU, jangan-jangan yang tidak optimal. Tapi saya ingin kembali membaca mapping politik ke Mas Burhan. Tadi karena sudah disinggung oleh Pak Hadar ya soal hak angket dan juga sengketa, saya ingin fokus ke hak angket kalau ke Mas Burhan. Ketika hak angket ini didengungkan oleh Capres nomor urut 3 begitu ya, Mas Ganjar Pranowo, dan kita tahu bagaimana follow up-nya sampai dengan saat ini. Kelihatannya partai-partai wait and see sampai dengan tanggal 20 Maret kemarin, Mas. Menunggu perolehan suara mereka di DPR 5 tahun ke depan gimana begitu. Nah, ketika melihat 8 parpol lolos ke Senayan dengan jumlah persentase suaranya, apakah hak angket ini masih akan berpotensi jalan, Mas Burhan? Sebenarnya ada dua isu ya. Pertama, apakah hak angket jadi jalan atau tidak. Yang kedua, kalaupun toh jadi berangkat kereta angket, itu kereta angketnya akan membongkar dugaan kecurangan sistematik, masif dan terstruktur secara substantif ataukah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada dua isu. Nah yang kedua ini berkaitan dengan kenyataan ada banyak sekali hak angket yang pernah digulirkan dari zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, tetapi banyak yang masuk angin. Hanya satu yang sampai pada proses serius hingga pemakzulan, yaitu zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Di luar itu kesimpulannya ambigu dan mengembalikan pada prosedur penegakan hukum. Nah, sekarang kita baru masuk tahapan yang pertama, jadi atau tidak. Lepas apakah nanti masuk angin atau tidak ketika hak angket itu diadakan. Nah soal jadi atau tidak itu memang sangat tergantung oleh konstelasi politik partai-partai pendukung 01 dan 03. Ya. Dan sepertinya Nasdem terutama itu ada indikasi tidak ikut ya dalam proses pengusulan hak angket. Kalau kita lihat apa indikasinya Mas Burhan? Ya pernyataannya memang ambigu ya, artinya tidak clear seperti halnya politisi pada umumnya. Ini pernyataan Pak Surya Paloh semalamkah yang Anda maksud? Iya betul. Jadi tadi malam kan bukan soal menerima hasil pemilu, pileg maupun pilpres, tetapi ada pernyataan untuk kepentingan nasional, persatuan bangsa, Nasdem berhati-hati dalam melakukan pengkajian dan evaluasi perlu tidaknya angket, kemudian mengembalikan kepada PD Perjuangan sebagai partai pemenang dan sekaligus partai yang pertama kali mengusulkan hak angket. Itu kata-kata bersayap yang kira-kira bisa dibaca sebagai usaha untuk U-turn. Ya. Termasuk juga PKS. Itu kita juga harus antisipasi. Tetapi lepas di atas segalanya adalah bagaimanapun persoalan angket ini tergantung banyak hal. Termasuk di internal PD Perjuangan juga tidak solid kan. Kita tahu ketika sidang paripurna pertama pasca reses, Mbak Puan sedang berada di luar negeri dan pidato yang dititipkan kepada Bang Dasko ya untuk dibacakan di sidang paripurna itu juga lagi-lagi memberikan kesan
bahwa Mbak Puan tidak terlalu all out untuk mendukung hak angket. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa persoalan hak angket ini bukan semata-mata ke pemerintahan Jokowi, tetapi juga sinyal buat partai-partai hasil pemilu 2024 untuk bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Dan jangan lupa, hari-hari ini elit PDI Perjuangan mengatakan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo. Siapa elit-elit yang Anda maksud itu, Mas Burhan? Ya misalnya Deddy Sitorus kan eksplisit mengatakan masalah PDI Perjuangan bukan sama Pak Prabowo, masalahnya sama Pak Jokowi. Kemudian juga ada komunikasi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Oli Dondong Kambe, Gubernur Sulawesi Utara yang notabene adalah tangan kanannya Ibu Mega. Jadi sepertinya hak angket ini juga dihitung secara matang, apakah implikasinya hanya ke Presiden Jokowi ataukah punya efek lanjutan kalau misalnya Pak Prabowo Gibran diangkat sebagai presiden dan wakil presiden nanti. Dan berarti dengan kata lain Anda pesimistis bahwa hak angket ini akan bergulir di DPR RI dengan sejumlah data yang tadi Anda katakan? Ya, untuk sampai detik ini saya belum punya alasan untuk optimis. Oke, baik. Karena ada sejumlah data yang Anda sampaikan tadi ya. Tapi kalau kita berbicara hak angket, tadi Anda singgung dua partai setidaknya ya, Nasdem dan juga PDI Perjuangan. Nasdem, saya ingin tanyakan yang soal Nasdem yang pernyataan yang tadi Anda katakan, pernyataan Ketum Nasdem Surya Paloh yang Anda anggap bersayap, ambigu, tidak clear sikapnya ke angket ini iya atau tidak begitu kan. Nah, apakah ini juga semacam buah dari pertemuan sebetulnya beberapa waktu lalu kita ingat Pak Surya Paloh datang ke istana bertemu dengan Joko Widodo? Mas Burhan? Ya bisa saja dibaca seperti itu. Intinya sejauh ini partai atau tokoh yang tidak berkenan hak angket itu untuk diajukan itu cenderung lebih komunikatif dan agresif dalam membangun komunikasi politik dengan pihak-pihak yang disinyalir awalnya menolak hak angket. Sementara tokoh utama yang diklaim pro angket yaitu Ibu Mega itu seperti biasa, itu kurang begitu komunikatif dalam menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Kan kita tahu Surya Paloh berkali-kali ingin mengirim pesan pertemuan bahkan digalang melalui kakak Ibu Mega ya, Mas Guntur, untuk mengkonsolidasi rencana hak angket. Tapi kan pertemuan itu sampai sekarang belum juga terjadi. Sementara banyak sekali pertemuan yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi atau Pak Prabowo atau tokoh-tokoh di sekitarnya yang justru lebih efektif dalam rangka memastikan hak angket tidak terjadi dengan alasan apapun, termasuk alasan yang tadi malam disebut oleh Bang Surya Paloh, yaitu alasan berkaitan dengan apakah hak angket itu efektif di saat pemerintahan Jokowi tinggal beberapa bulan. Menurut saya sih banyak sekali alasan tadi malam yang kira-kira kita bisa baca bahwa Nasdem sepertinya sedang merencanakan untuk mundur teratur. Mundur alon-alon begitu ya Mas Burhan ya bahasa Jawanya. Oke, kalau ke Mas Burhan tadi saya sudah diskusikan soal hak angket. Ke Mas Adi, soal sengketa, Mas Adi Prayitno. Sengketa ini kan kalau kita melihat di setiap pesta demokrasi selalu saja ada sengketa. Tetapi yang kita lihat di situ faktanya di beberapa keputusan tidak banyak mengubah begitu. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Lalu buat apa? Apakah bisa dikatakan sengketa KMK ini adalah sebagai upaya yang dilakukan, upaya formalitas saja bahwa ini loh, saya berjuang kok untuk para konstituen yang menyuarakan suaranya ke saya, ke MK, Mas Adi? Ya kalau saya sih melihat ada keseriusan dari kubu 1 dan 3 sebenarnya untuk mencari keadilan soal bagaimana dugaan-dugaan kecurangan sepanjang pemilu 2024 ini bisa dibuktikan. Ketika proses-proses politik sepanjang pemilu soal indikasi kecurangan itu tidak bisa dibuktikan melalui Bawaslu, maka mereka juga berusaha untuk melakukan sengketa hasil misalnya di Mahkamah Konstitusi. Itu adalah satu instrumen bahwa mereka hakul yakin ya, bahwa indikasi-indikasi kecurangan itu bisa diungkap. Tapi kan kalau kita melihat gugatan hasil sengketa pemilu dari presiden sebelumnya, itu kan selalu tidak pernah ada bukti-bukti yang cukup meyakinkan, bukti-bukti yang cukup valid yang kemudian membuat dugaan-dugaan yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif itu bisa satu misalnya mempengaruhi hasil perolehan Pilpres ataupun
akan merekomendasikan soal kemungkinan Pilpres terjadi 2 putaran, Mas. Karena bukti-buktinya itu tidak pernah valid. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo Subianto kubunya itu mengusulkan bukti-bukti yang semuanya hampir bisa dibantah. Bahkan saksi yang dihadirkannya pun juga tidak kredibel. Ketika ditanya apakah pernah melihat secara langsung soal indikasi kecurangan, itu tidak. Yang didapatkan adalah dari cerita ke cerita, dari grup ke grup, dan itu semua kan sangat gampang untuk disampaikan. Ini yang saya kira menjadi batu uji sebenarnya dari kubu 1 dan 3, apakah indikasi kecurangan yang dimaksudkan itu bisa disampaikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Apalagi misalnya Mahkamah Konstitusi ini kan hanya punya waktu sekitar 15 hari untuk melakukan kerja-kerja mereka yang mengungkap ya dari hal-hal yang disebut dengan kecurangan itu. Kalau melihat kecenderungan secara umum, amunisi untuk melakukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi 1 dan 3 ini saya kira sudah rampung. Misalnya pada level saksi, kubu 1 mengatakan akan menghadirkan sejumlah KPPS yang dinilai diintimidasi, dimobilisasi, dan untuk berjuang memenangkan salah satu paslon dan tidak menguntungkan yang lain. Misalnya juga akan menghadirkan sejumlah kepala desa yang dinilai gitu dimobilisasi sebagai bentuk kecurangan dalam pemilu. Sementara dari kubu nomor 3 misalnya salah satu konsultan hukumnya mengatakan akan menghadirkan oknum Kapolda yang dinilai mengetahui persis ya terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan. Ini bagi saya amunisi. Apakah saksi yang bisa dihadirkan nanti itu bisa membongkar kecurangan? Dari segi isu. Tapi kabarnya yang Kapolda kalau berdasarkan perkataan dari Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud mengatakan tidak jadi itu yang Kapolda. Dan makanya itu membuat TPN merasa kecewa begitu katanya. Tadi malam ya, itu artinya memang belum ada yang selesai sebenarnya, tapi buru-buru disampaikan kepada publik. Pada level isu ya saya kira 1 dan 3 ini sama. Yang coba untuk ditelusuri dan disampaikan dalam sengketa hasil itu mulai proses dari awal. Misalnya soal bagaimana KPU yang dianggap mensahkan syarat calon pencapresan khususnya calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang dulu di awal itu dianggap tidak memenuhi syarat, kemudian dianggap oleh MK itu cacat secara moral, tapi kemudian ditetapkan sebagai kandidat. Itu salah satu yang akan mereka perkarakan. Termasuk misalnya soal bantuan sosial yang diberikan, ini jelang pencoblosan, ini dianggap sebagai politisasi bansos yang saya kira kemudian mengarah kepada dugaan-dugaan soal kecurangan, menguntungkan salah satu paslon dan merugikan yang lain, yang kemudian mereka simpulkan sebagai gerakan-gerakan yang TSM ya dengan aparatus-aparatus kekuasaan politik, termasuk misalnya intimidasi-intimidasi, penggunaan kekuasaan-kekuasaan negara dalam pemenangan paslon tertentu. Itu juga adalah isu yang saya kira menjadi bersama, di mana 1 dan 3 ini cukup meyakini bahwa mereka akan memenangkan gugatan nanti. Nah yang ketiga endingnya juga sama endingnya. 1 dan 3 ini hampir bersepakat. Mereka berharap pemilu kita diulang. Yang kedua, berharap ada keajaiban bahwa Pilpres ini bisa diulang. Atau minimal Pilpres terjadi 2 putaran. Ini adalah amunisi yang saya hitung satu persatu soal kemungkinan hasil sengketa pemilu yang akan mereka gulirkan nantinya di Mahkamah Konstitusi. Kita tinggal tunggu Mas, apakah saksi, apakah bukti, termasuk misalnya soal dugaan-dugaan yang mengarah kepada kecurangan yang TSM itu bisa dibuktikan ataupun tidak. Tapi kalau berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, sengketa hasil pemilu ini kalau untuk dalam konteks Pilpres ya, saya kira memang lebih banyak wassalamnya ketimbang ada harapan optimisme untuk mencari keadilan disebut sebagai jalan untuk menemukan pemilu yang jujur dan adil. Justru yang ramai itu pada konteks Pileg itu agak panjang ceritanya. Itu yang akan kemungkinan besar akan bisa ada harapan-harapan lah ya kalau di Pileg, Mas Adi. Ya, kalau Pileg ini kan banyak sekali caleg-caleg yang merasa suaranya itu dipindahkan tanpa pengetahuan, transaksi jual beli suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara misalnya, kan itu yang sampai saat ini terus menjadi isu yang saya kira tidak akan selesai. Bahkan P3 ketika hasil resmi dari KPU semalam dinyatakan tidak lolos ke parlemen juga akan mengajukan sejumlah sengketa yang menurut mereka yang merugikan sehingga P3 itu caleg-calegnya tidak mencapai ambang batas parlemen 4%. Jadi kalau kita menghitung rata-rata memang yang justru panjang ceritanya itu adalah pada level Pileg. Karena ini sangat bersentuhan langsung dengan mereka yang ada di akar rumput dan pelaku-pelaku soal bagaimana memenangkan pertarungan di setiap dapil. Kalau Pilpres rasa-rasanya karena disparitas suara nomor 2 dan 1 itu jauh, disparitas nomor 2 suaranya dengan nomor 3 juga sangat jauh.
Bagi saya agak rumit sebenarnya membayangkan Pilpres itu misalnya diulang, rumit membayangkan Pilpres itu bisa 2 putaran karena terlampau jauh. Ya Oke. hanya Tuhan lah yang bisa mengubah itu semua. Kalau tangan-tangan Baik. Mahkamah Konstitusi rasanya agak sulit. Oke, saya ke Pak Hadar. Ketika tadi Anda, Pak Hadar, dan juga Mas Ihsan kompak mengatakan bahwa ada sejumlah problem di KPU RI, begitu, ada soal integritas dan seterusnya. Apakah ini, saya pinjam bahasa Mas Burhan tadi, apakah ini artinya sebetulnya sejak awal KPU RI sudah masuk angin? Ya, saya kira memang itu yang terjadi. Kita mendengar banyak cerita dan juga terangkat ke media bagaimana proses seleksi itu dilakukan, seolah-olah sudah ada ikatan kontrak antar mereka dengan yang menseleksi. Nah, kemudian misalnya saya tambahkan satu lagi, sejak awal itu ada putusan Mahkamah Konstitusi juga terkait dengan penataan dapil atau sebenarnya pengembalian wewenang kepada KPU untuk menata dapil, dan di dalam pertimbangannya itu di KPU diminta untuk menata dapil sebelum ditetapkan di dalam pemilu kita. Tetapi apa yang terjadi? Karena konsultasi dengan DPR, kemudian DPR mengatakan tidak perlu, ya, tetapkan saja dapil yang ada di dalam undang-undang ini sebagai keputusan KPU, dan KPU mengikutinya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa KPU kita itu betul-betul tidak mandiri, betul-betul dikontrol oleh DPR dan penguasa kita. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang sangat serius, dan saya kira kita baiknya melihat pemilu itu bukan hanya pada hasilnya saja. Walaupun poin hasil suara itu adalah poin yang puncak begitu, tetapi satu dengan lainnya proses pemilu itu berkaitan. Jadi inilah yang mestinya dibuka, didalilkan, saya berharap di MK, dan kemudian dibuka betul sekalipun waktunya pendek. Dan saya berharap hakim-hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi kita betul-betul menjaga perannya atau menggunakan wewenangnya sebagai hakim-hakim yang memastikan bahwa konstitusi kita itu dijalankan di dalam kegiatan pemerintahan, termasuk di dalam pemilu kita. Jadi kalau ada pemilu berindikasi kuat tidak jujur, tidak adil, maka mereka seharusnya juga bisa mengambil kesimpulan, tidak hanya berdasarkan suaranya saja, tetapi bagaimana proses itu terjadi. Oke, bagaimana proses itu terjadi, Pak Hadar? Saya juga teringat soal sanksi sebetulnya yang diberikan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari sidang etik DKPP begitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik begitu ketika saya sempat mempertanyakan hal ini ketika Komisioner KPU RI melanggar etik begitu. Apakah nanti hasilnya juga akan bisa dipertanyakan, patut dipertanyakan karena prosesnya saja sudah dinilai tidak etis begitu. Ini dari segi KPU-nya ya, Pak Hadar. Apa tanggapan Anda? Ya, bukan hanya menarik, menurut saya ini memalukan, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa antara lembaga penyelenggara itu sebetulnya saling melindungi. Mungkin tadi saya di awal sudah sampaikan gitu. Nah, jadi luar biasa, pimpinan satu lembaga sudah diberikan sanksi, dan saya kira itu yang kelima kemarin yang terakhir diputuskan itu, dan kebanyakan sanksi itu adalah sanksi keras, yang sangat keras, dan bahkan ada satu kategori yang final juga. Tetapi kemudian DKPP kita membuat model variasi macam-macam sanksi, dan itu tidak lain dalam rangka untuk tetap mempertahankan penyelenggara pemilu kita. Dan saya kira ini tentu berdampak terhadap legitimasi. Secara aturan bisa saja bahwa ini memang ada landasannya. DKPP punya otoritas untuk menentukan, tetapi secara etika, dan ini saya kira sangat bermasalah besar. Dan ini tentu akan terus meningkatkan ketidakpercayaan kita, dan akhirnya legitimasi menjadi ancaman. Oke, legitimasi menjadi ancaman, demokrasi juga berpotensi juga menjadi ancaman. Mas Ihsan ada tanggapan soal, mungkin ingin menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hadar tadi terkait dengan Komisioner KPU RI yang juga beberapa kali mendapatkan sanksi etik begitu. Silakan. Iya, tentu ini menjadi tantangan ya bagi kredibilitas penyelenggara pemilu yang sangat carut marut begitu ya. Karena pasalnya bagaimana mungkin lembaga etik yang harusnya menjunjung tinggi misalnya nilai-nilai etik
dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tapi tidak konsisten dalam konteks menerapkan penegakan hukum etiknya. Akhirnya kan ini membawa tadi muaranya kalau kata Pak Hadar adalah mempertanyakan hasil pemilunya jangan-jangan tidak legitimate begitu ya, khawatir. Belum lagi permasalahannya adalah kalau ini tidak terselesaikan, kita masih ada satu pesta demokrasi lagi di 2024, Pilkada. yaitu pelaksanaan pilkada serentak pertama di tahun 2024 ini. Nah, khawatir kalau tidak ada sanksi atau dampak ya yang cukup signifikan kepada penyelenggara pemilu di tingkat pusat, itu nanti membawa paradigma bagi penyelenggaraan pilkada di 2024 justru seolah-olah menggampangkan persoalan-persoalan yang selama ini sudah menjadi sorotan publik. Nah, khawatirnya kan kalau pilkada itu terjadi di daerah. Nah, resolusi terkait dengan konfliknya, permasalahannya itu tentu akan semakin besar kalau tidak dibenahi. Makanya kenapa harusnya DKPP jauh lebih serius mempersoalkan ya terkait dengan etika penyelenggara pemilu khususnya KPU di tingkat pusat, supaya teman-teman di daerah juga ada warning bahwa ketika Anda melaksanakan pilkada, Anda tidak boleh main-main. Itu ditunjukkan oleh DKPP dalam konteks misalnya ya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Ketua KPU. Seperti itu. RI. Ketua KPU RI. Oke, tapi kalau sampai dengan sekarang kita lihat sanksi tegas sepertinya sudah diberikan, misalkan kayak peringatan keras terakhir, kemudian bisa jadi sanksi peringatan keras, kemudian muncul lagi peringatan keras terakhir lagi dan seterusnya. Ini ya tentu itu bukan bentuk ketegasan ya, dan itu sebetulnya justru malah mempermainkan penegakan etik. Karena seharusnya tidak ada sanksi peringatan keras terakhir untuk kedua, ketiga kalinya. Harusnya ketika sudah diberikan sanksi peringatan keras terakhir dan sesudahnya masih melakukan pelanggaran terhadap etik, diberhentikan. Justru kalau masih ada rangkaian peringatan keras terakhir, berkelanjutan tanpa ada titik akhir, ini justru menimbulkan kredibilitas lembaga penanganan etik. Jadinya kan akhirnya publik bertanya-tanya, ini DKPP betul tidak menegakkan konteks etik penyelenggara pemilu? Atau jangan-jangan tadi saling melindungi saja karena sesama penyelenggara pemilu. Padahal kan kalau kita lihat kenapa hadirnya DKPP ya untuk menjaga ya supaya penyelenggaraan pemilu ya tidak melanggar nilai-nilai asas yang sudah diatur di dalam konstitusi. Oke, soal tadi yang saya bahas sama Mas Adi terkait dengan sengketa begitu. Perludem ada penilaian tersendiri terkait dengan sengketa di MK yang setuju tidak dengan pernyataan dari Mas Adi bahwa untuk di Pilpres wassalam untuk sengketa, tapi kalau untuk Pileg ya masih ada harapan. Ya. Perludem melihat trennya seperti itu juga nggak? Ya tentu kalau melihat ya dengan berbagai macam rangkaian kecurangan, ketidaksanggupan atau juga pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu dalam konteks Pilpres, harusnya Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan paradigma penegakan sengketa hasil itu pada sengketa yang lebih substansi. Belakangan kan kalau kita lihat kenapa orang-orang jadi mempertanyakan MK ini mampu atau tidak menangani sengketa Pilpres, karena sangat prosedural sekali. Apakah misalnya ya terbukti atau tidak. Kalau terbukti apakah signifikansi gitu ya untuk merubah hasil. Nah itu tidak diharapkan sebetulnya harus ada terobosan baru di pemilu 2024 dalam konteks penanganan perselisihan hasil. Dengan banyaknya dugaan kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, harusnya MK berani menerobos itu. Jadi harusnya MK berani lebih masuk ke hal-hal yang lebih substansi. Tapi kan MK juga ada pengalaman di 2023 itu yang mendapat sorotan tajam juga terkait dengan syarat usia capres-cawapres. Nah di sini MK diuji. Apakah MK mampu mendudukkan kembali ya kepercayaan publik pada penanganan sengketa hasil yang objektif? Karena kalau lagi-lagi MK hanya menyidangkan sengketa Pilpres dengan hitung-hitungan angka, nanti publik akan menilai bahwa ya ini sama saja dong dengan ketika MK menyelesaikan putusan 90. Makanya ini betul-betul MK diuji. MK harus berani menerobos ya proses penanganan perselisihan hasil yang dilakukan selama ini hanya pada kuantifikasi angka signifikansi. MK harus hilangkan atau singkirkan itu terlebih dahulu. Silakan itu jadi penilaian tadi tapi tidak menjadi objek yang pertama. MK harus betul-betul mendalami satu persatu. Nah, tapi kan kalau kita lihat memang ada kendala. Di mana kendalanya? Sayangnya hukum acara Mahkamah Konstitusi belum mendukung ke arah sana. Bayangkan dalam waktu 14 hari untuk bisa membuktikan terstruktur, sistematis dan masif, para pihak hanya dihadirkan atau diberikan misalnya ya untuk bisa menghadirkan saksi ahli yang terbatas. Sedangkan terstruktur, sistematis itu harus memenuhi misalnya setengah dari jumlah provinsi. Lalu ada juga rapat-rapat yang dilakukan oleh misalnya pejabat publik untuk melakukan
dugaan pelanggaran dan itu harus dibuktikan begitu ya. Itu kan sangat tidak rasional kalau dalam konteks 14 hari harus bisa membuktikan. Makanya kenapa kita tidak masuk pada debat kuantifikasi nilai angka signifikansi, tapi soal kecurangan yang terstruktur sistematis ini yang harus MK bisa bongkar dalam 14 hari. Oke, saya minta pendapat ke Pak Hadar soal apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan tadi. Pak Hadar, pertanyaan saya begini, dengan komposisi 9 hakim yang ada saat ini, Anda seoptimis apa MK, ke-9 hakim MK ini bisa melakukan hal-hal yang tadi mungkin disebutkan oleh Pak Ihsan, atau mungkin Anda, Pak Hadar, juga punya pemikiran tersendiri? Silakan. Oh, saya tidak ahli di area ini dan saya tidak mengikuti satu persatu. Tetapi yang jelas itu ada 8 yang di dalam sengketa perolehan suara untuk pemilihan presiden yang memang dia mempunyai hak atau wewenang untuk memprosesnya. Nah, tetapi melihat background para hakim ini juga beragam, kan juga ada yang dari partai politik, tidak semuanya juga orang-orang profesional begitu ya, walaupun ada yang profesional. Nah, jadi variasinya akan seperti itu, dan kita punya pengalaman yang sebetulnya very recent, yaitu tentang putusan MK nomor 90, dan itu nuansa politiknya kan sangat besar di sana gitu ya, ada intervensi dan seterusnya ya, sudah ada putusan MK-nya. Nah, oleh karena itu memang optimisme saya tidak besar amat, tetapi tentu saya berharap pemilu kita sekarang ini sangat berbeda. Perbedaannya tentu di dalam banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan itu sangat prinsipil. Juga termasuk misalnya pemanfaatan bansos yang luar biasa besar, bagaimana presiden ikut turun tangan dengan istilah yang populer cawe-cawe dan seterusnya. Ini berbeda dengan banyak pemilu sebelumnya. Oleh karena itu disinilah saya berharap para hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi betul-betul berani untuk mengambil terobosan dalam rangka menyelamatkan pemilu dan demokrasi kita. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Burhan. Kalau kita melihat 8 parpol yang lolos ke Senayan, Mas Burhan, kita bisa dilihat situ mappingnya secara gamblang. 4 parpol itu ada di kubu Prabowo Subianto, dan 4 partai politik juga ini yang berada di luar Prabowo Subianto. Pada saat Pilpres kemarin ya, yang di luar ini ada Nasdem, PKB, PKS, serta ada PDIP. Nah, melihat komposisi ini sebetulnya sudah pas ini, 4 lawan 4 antara yang di dalam dan juga di luar pemerintah. Tapi prediksi Anda menuju Oktober 2024 akan ada dinamika-dinamika tidak yang terjadi untuk memposisikan supaya parpol-parpol di Senayan ini paling tidak, bukan semuanya lah, semayoritas besar itu ada di pemerintahan. Mas Burhan. Iya, begini ya, kekuatan Prabowo Gibran kalau mendasarkan pada koalisi Pilpres itu masih minoritas, masih di bawah 50%. Artinya untuk mencapai stabilitas dan efektivitas pemerintahan itu masih jauh. Karena bagaimanapun kita juga punya kepentingan pemerintahan itu tidak terlalu gonjang-ganjing. Tetapi kita juga punya kepentingan yang sama besar untuk memastikan agar pemerintahan ke depan tidak terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat, itu ada harga demokratis yang harus kita bayar, yaitu checks and balance. Ya, jadi kita mencari titik equilibrium, di mana pemerintah ke depan kuat, tetapi juga tidak kolutif, sehingga memangkas potensi checks and balance di parlemen seperti yang terjadi di periode kedua Presiden Jokowi. Nah, untuk itu perlu ada komitmen dari semua pihak untuk memastikan pemerintahan Pak Prabowo Gibran jika sudah dilantik itu sekitar 60-an%, artinya kuat, tetapi juga tidak absolut super majority, tetapi juga memastikan ada insentif buat partai oposisi. Nah, ini yang terus terang sulit untuk kita pastikan, karena umumnya partai-partai meskipun mereka kalah dalam pemilu itu rame-rame juga mengantri untuk masuk dalam rombongan kabinet mendatang. Nah, pertanyaannya apakah dinamikanya akan terjadi seperti yang dulu-dulu, di mana partai-partai
kalah ikut masuk dalam pemerintahan, dugaan saya iya. Jadi saya terus terang melihat karakteristik sistem kepartean kita yang nil ideologis, itu tidak heran kalau misalnya ada partai-partai yang sebelumnya mencalonkan 01 atau 03 bergabung ke dalam pemerintahan. Karena sudah ada contohnya. Sudah ada, itu sudah semacam template dalam sistem kepartean kita. Apalagi dalam konteks sistem presidensial multi partai ekstrim. Nah, yang justru menurut saya menarik adalah relasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Ini menarik buat saya. Jadi buat saya Pak Prabowo kalau sudah dilantik sebagai presiden dengan presidensial power yang sedemikian banyak, itu kemungkinan besar mudah untuk menarik mitra koalisi baru. Nah, tetapi yang saya kompleks untuk bisa dinegosiasikan itu adalah relasinya dengan mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Karena kan sudah mulai muncul ya ide untuk menempatkan Presiden Jokowi sebagai ketua partai-partai koalisi pendukung Prabowo Gibran. Nah, pertanyaannya Pak Prabowo mau nggak ada backseat driver seperti Pak Jokowi? Bagaimanapun beliau punya kepentingan sebagai matahari tunggal. Sementara Pak Jokowi ketika selesai masa jabatannya sebagai presiden, itu usianya masih relatif muda. Baru 62 tahun dengan energi dan stamina yang berlimpah seperti itu. Jadi terlalu naif buat kita kalau kita mempercayai Pak Jokowi akan kembali ke Sumber. Tahu Sumber ya? Sumber itu kampungnya Pak Jokowi di Solo. Gitu ya. Maksudnya itu terlalu naif. Kemungkinan besar energi dan stamina Pak Jokowi masih akan didistribusikan. Meskipun power sudah berpindah tangan ke Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya bagaimana redistribusi power dan stamina Pak Jokowi pasca Pak Prabowo dilantik. Jadi hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu yang lebih menentukan sukses tidaknya pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kalau misalnya bisa dimanage dengan baik tanpa menimbulkan gejolak seperti Filipina, ya kemungkinan bisa sukses. Tetapi kalau terjadi hubungan yang merenggang, ya, di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo gagal menemukan titik keseimbangan yang baik, kemungkinan besar akan terjadi dinamika yang lebih kompleks. Contohnya seperti apa itu Mas Burhan? Dinamika yang lebih kompleks itu seperti apa? Misalnya PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra, tetapi PDI Perjuangan mensyaratkan Pak Jokowi di tanda kutip ya tidak diajak dalam koalisi itu. Sudah ada indikasi. Kan sudah dikatakan berkali-kali sama elit PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Mereka punya masalahnya dengan Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya hubungan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo merenggang, kemudian Pak Prabowo mencari sekoci koalisi dengan menggandeng Demokrat atau bahkan PDI Perjuangan, dan itu artinya ada syarat yang mungkin diajukan oleh PDI Perjuangan kalau pengen mengajak koalisi dengan PDI Perjuangan. Dan dalam konteks sistem kepartean kita yang nil ideologis, itu sangat mungkin terjadi. Karena hubungan atau relasi antar partai dalam pembentukan koalisi itu tidak ditentukan oleh ideologi dan programatik partai, tapi lebih ditentukan oleh hubungan komunikasi personal antar veto player. Oke, Mas Burhan, tadi Anda sebutkan bahwa karena ada contoh, karena ada template-nya begitu ya, ketika partai-partai yang semula berada di luar pemerintah ini kemudian bisa masuk ke dalam pemerintahan karena mungkin tidak kuat jadi oposisi, bisa jadi ya. Itu karena ada template dan contoh seperti itu, dari 4 parpol Senayan yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, kita sebut saja PDIP, Nasdem, PKB, PKS. Siapa yang lebih potensial tergoda untuk masuk pemerintahan? Nah ini Reno ya, analisis Reno itu unit analisisnya itu partai. Sementara fokus analisis saya itu individu veto player. Jadi agak beda. Jadi kalau analisis, karena tadi partai itu berkoalisi atau tidak, itu ditentukan oleh sikap veto playernya, bukan ideologi partai. Jadi pada titik itu empat-empatnya bisa saja ya bergabung ke koalisi Pak Prabowo. Ya tentu sangat ditentukan oleh relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tadi. Kalau misalnya relasi dengan Pak Jokowi baik, kemungkinan yang berada di luar pemerintahan adalah PDIP dan PKS. Ya, jadi kalau misalnya hubungan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo
harmonis sampai 2029, dua partai yang kemungkinan berada di luar pemerintahan adalah PDIP dan PKS. Dan yang kemungkinan masuk ke dalam pemerintahan adalah Nasdem dan PKB. Itu asumsinya relasinya baik nih antara kedua tokoh utama ini. Kalau tidak Tetapi baik, kalau misalnya relasinya kurang positif, bisa jadi ya PDI Perjuangan ikutan masuk ke dalam, dan Pak Prabowo yang tidak punya masalah personal dan punya hubungan sejarah masa lalu yang baik dengan PKS juga ikut ditarik ke dalam, terutama ketika mengantisipasi kalau hubungan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo tidak membaik. Jadi apapun skenarionya, di mana sistem kepartean bersifat kolusif semacam ini, yang terjadi adalah promiskuous. Jadi tidak ada rambu-rambu dalam pembentukan koalisi, serba boleh. Dan ini ditentukan oleh karakteristik dan chemistry antar veto player, bukan ideologi, Pak. Dan dalam hal ini adalah tergantung Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, apakah hubungan mereka berdua bisa berlangsung baik sampai 5 tahun ke depan ataukah tidak. Saya ingin ke Mas Adi. Kita melihat hasil perolehan suara parpol yang lolos ke DPR RI. Teman-teman mungkin boleh ditampilkan lagi untuk kembali merefresh bagaimana grafik tadi partai-partai yang lolos ke DPR RI, ke Senayan. Mungkin bisa ditampilkan, ini dia. Mas Adi, kalau kita melihat di situ selisih suara, atau saya berbicara persentase suara PDIP memang masih dominan dibandingkan dengan partai lainnya. Tetapi kalau kita lihat selisih sangat sedikit dengan Golkar di nomor 2. Kemudian di nomor 3 ada Gerindra. Nah, apakah pertanyaan saya begini Mas Adi, apakah PDIP masih akan bisa dikatakan sangat kuat di parlemen 5 tahun ke depan, mengingat ada Golkar yang di nomor 2 yang mepet-mepet suaranya dengan PDIP dan juga ada partai-partai yang lain, Mas Adi? Saya kira memang kekuatan politik PDIP tidak akan sekuat 2019 ataupun 2014 ya. Bukan karena selisih jarak suara pileg mereka yang saya kira secara signifikan terpaut jauh dari partai yang lain. Tapi pada hari ini kalau kita ngecek misalnya perolehan suara Golkar itu kan tidak terlampau berbeda ya. Misalnya hanya selisih sekitar 1%, bahkan dengan Gerindra sekalipun itu kan hanya terpaut 3%. Oleh karena itu bagi saya memang PDIP tidak terlampau dominan dalam konteks ini. Apalagi kalau kemudian kekuatan politik Golkar dan Gerindra ini disatukan, saya kira itu jauh lebih melampaui kekuatan politik yang dimiliki oleh PDIP di parlemen secara umum. Apalagi misalnya pilpresnya PDIP kalah. Ini variabel yang menurut saya bisa menjelaskan betapa PDIP tidak akan dominan dalam konteks ini. Nah yang kedua saya melihat kalau kita mengacu pada Undang-Undang MD3, mestinya yang jadi ketua DPR secara otomatis adalah mereka yang memenangkan pileg, ya tentu PDIP dapat jatah itu. Tapi kan kita tidak pernah ada yang tahu. Karena pernah ada satu korespondensi historis ya di pemilu 2014, PDIP saat itu memang mestinya mendapat jatah ketua DPR, tapi karena Undang-Undang MD3-nya itu direvisi, karena kebetulan parlemen saat itu mayoritas dikuasai oleh koalisinya Pak Prabowo, maka ketentuan bahwa pemenang pileg itu otomatis jadi ketua DPR itu kemudian bisa digugurkan. Yang jadi adalah Setia Novanto dari Golkar yang perolehan pilegnya saat itu masih jauh di bawah PDIP secara umum ya. Ini sangat mungkin terjadi di 2024. Nah, karena kalau melihat komposisi politik secara umum ya PDIP kan tidak bisa mengendalikan partai-partai yang lain. Apalagi partai yang menjadi partnernya di Pilpres kali ini itu kan nggak lolos ke parlemen. Oleh karena itu maka sangat mungkin untuk melakukan arah bagaimana Undang-Undang MD3 itu misalnya direvisi sangat mungkin bisa dilakukan oleh partai pengusung Prabowo Subianto dan Gibran, tentu untuk memuluskan agenda mereka khususnya Gerindra mencari posisi di mana mereka ini bisa menempati posisi sebagai ketua DPR ya, karena mereka tentu berharap Pilpresnya menang, DPR-nya pun mereka bisa menguasai secara umum. Jadi kalau ditanya apakah PDIP dominan atau tidak, kalau bicara tentang kursi, selisih dengan Golkar kan hanya sekitar 8%. Ya. Tapi ketika PDIP misalnya dihadap-hadapkan dengan partai pengusung Prabowo Subianto, ya saya kira kalahnya jauh signifikan juga. Jadi bagi saya sangat dinamis ke depan dan bahkan soal bagaimana kemungkinan merangkul pihak yang kalah, terutama kubu 3 dan kubu 1, dilakukan oleh Prabowo Subianto itu sangat mungkin. Belakangan misalnya, elit-elit partai yang dulu cukup konsisten ya, bahkan sangat lantang teriak bicara tentang hak angket, belakangan kan mulai surut. Iman politik mereka secara perlahan sudah mulai cair dan mengatakan bahwa ya semua politik itu akan
berakhir dengan rekonsiliasi, politik itu penuh dengan persatuan, dan yang paling penting mazhab politik kita secara umum adalah mazhab politik gotong royong. Jadi persaingan itu hanya sengit jelang Pilpres, tapi pasca Pilpres mereka mencari untuk mengamankan posisi kepentingan masing-masing. Makanya Prof. Burhan tadi mengatakan kalau bicara tentang koalisi di Indonesia memang tidak ada role model yang kemudian bisa dijadikan sebagai hitam putih acuan. Semua masih bisa mungkin. Yang saya lihat dinamikanya sudah mulai kelihatan. Saya termasuk yang kaget sebenarnya mendengarkan pidato Surya Paloh semalam, menerima keputusan KPU yang menetapkan Pilpres dan Pileg itu dimenangkan oleh, misalnya Pilpres dimenangkan Prabowo Gibran, Pilegnya juga adalah PDIP teratasnya. Padahal pada saat yang bersamaan, salah satu partai politik pengusung Amin ini, PKB sebut saja, begitu agresif untuk bicara tentang hak angket ini harus direalisasikan di DPR. Bahkan misalnya salah satu kader mereka, Mbak Lulu itu, sampai menemui begitu banyak massa berorasi bahwa hak angket itu adalah harga mati. Tapi Nasdem sepertinya sudah mulai cair, lunak, dan sepertinya arah untuk menuju bagaimana hak angket ini digulirkan. Rasa-rasanya ini tinggal nunggu waktu yang saya kira tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, kalau bicara tentang hak angket, menurut saya adalah salah satu ukuran betapa sikap politik partai-partai yang kalah dalam pemilu ini sedang mencari posisi masing-masing, terutama mencari posisi aman untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Karena soal angket itu kan gampang. Hanya butuh 25 orang anggota dewan tanda tangan minimal 2 fraksi. Itu cukup kok. Dan PKB tanpa Nasdem. Tapi problemnya mereka nggak mau konyol. Ketika hak ini digulirkan di DPR, diparipurnakan, tak mendapat dukungan, ditolak, ya mereka ini ibarat orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Berarti kurang lebih begini ya, untuk bisa melihat parpol-parpol mana saja yang kemungkinan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo adalah kita bisa melihat sikap mereka nanti di hak angket ini bagaimana. Itu bisa dijadikan salah satu tolak ukur ya Mas Adi ya? Salah satunya, saya kira sikap tegas selama ini yang disampaikan oleh partai-partai ini memang bagian dari bentuk bargain position. Bagaimana mereka mencari untuk posisi selamat setelah mereka tak lagi menjadi bagian dari koalisi pemenang. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya tujukan sama untuk Pak Hadar dan juga Mas Ihsan. Mungkin saya ke Pak Hadar dulu nanti ya. Ketika tadi disebut masih ada satu event lagi Pesta Demokrasi di 2024, Pilkada. Di tengah catatan-catatan yang sangat panjang kalau saya pinjam bahasa Pak Hadar di KPU RI. Apa yang sebaiknya dilakukan baik itu oleh KPU RI, masyarakat ataupun elemen-elemen lain? Mungkin dari Pak Hadar dulu. Ya, saya kira kalau untuk KPU RI ya berbenah dirilah, walaupun saya sebetulnya pandangan seharusnya tidak mereka lagi melaksanakan pilkada ini, tapi itu kan sangat bergantung pada otoritas lain yang bisa mengganti atau memberhentikan mereka. Nah, kepada masyarakat luas saya kira mari kita lebih aktif lagi untuk mengikuti, mengingatkan, dan mendesakkan, memberikan peringatan kepada berbagai pihak, terutama kepada penyelenggara pemilu kita. Sudah baru saja kita, atau belum tuntas juga sih sebetulnya, tapi kita ikuti pemilu ini, itu banyak sekali masalahnya dan bersumber pada mereka. Nah, oleh karena itu kita perlu terus mendesakkan, memberikan peringatan kepada para penyelenggara ini untuk bisa bekerja betul-betul sesuai dengan prinsip penyelenggaraan, jujur, adil, profesional, integritas, akuntabilitas, dan seterusnya. Semua itu hal-hal yang sangat penting dan sebetulnya mereka ini sudah tahu sebetulnya, tapi karena mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak mampu lepas dari intervensi dan penguasaan penguasa saat ini baik di pemerintahan maupun di parlemen, sehingga beginilah hasil pemilu kita. Dan menurut saya ini satu kemunduran yang besar, bukan lagi kita menunggu persimpangan jalan, ini sudah mundur yang terjadi. Oleh karena itu di dalam event besar lain di bulan November mendatang, itu seharusnya kita bisa mengembalikan kepada semua pihak. Kalau hanya kepada penyelenggara pemilu, saya tidak punya harapan. Oke, Mas Ihsan. Ya, pertama KPU harus berbenah diri. Dia harus lebih bekerja dengan profesional, independen gitu ya, atau menjaga kemandiriannya. Karena apa yang dilakukan oleh KPU akan menjadi cerminan sebetulnya bagaimana penyelenggara di daerah dalam melaksanakan Pilkada 2024.
Yang kedua, Bawaslu dan DKPP harus berani menunjukkan taringnya. Jangan lagi tidak berani mengambil keputusan yang signifikan, padahal jelas-jelas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sudah sangat nampak di depan gitu ya. Karena ini harus ada sanksi atau putusan yang memberikan efek jera. Dan masyarakat juga tentu saya sepakat betul bahwa harus berpartisipasi lagi, lebih aktif begitu ya, menyuarakan melalui kanal-kanal yang ada, termasuk melakukan upaya penegakan hukum pemilu terhadap penyelenggara pemilu untuk memastikan mereka bekerja lebih transparan, independen, dan juga menjaga kemandirian mereka. Dan tentunya kita berharap juga supaya tidak ada cawe-cawe yang berlebih, supaya pilkada tetap diberjalankan, dilaksanakan di bulan November 2024. Tidak ada lagi langkah-langkah upaya untuk memajukan pilkada, karena kita harus, sekali lagi MK sudah mengatakan ketok palu, pilkada tetap di bulan November 2024. Mas Iksan, kemudian Pak Hadar, Mas Burhan, dan juga Mas Adi, terima kasih sudah hadir di dialog kali ini, baik secara langsung maupun secara virtual. Terima kasih juga sudah berbagi sudut pandang pada kesempatan kali ini. Salam sehat dan saudara, demikianlah diskusi kita kali ini. Kita jumpa di episode lainnya. Saya Reno Reksa, mewakili kerabat kerja bertugas pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.